Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi analisa investasi publik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rindi Singkei, kedua, Sri Carolina Galingging, ketiga, Timothy Jason Saraun, keempat, Rizka Artika, dan kelima, Selviani Sumba. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama bagian A, yaitu program investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Dan yang terakhir, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama, investasi penggantian, yakni pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu dilakukan pembelian barang modal baru untuk menggantikannya. Yang kedua adalah investasi penambahan kapasitas, yakni investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Dan yang ketiga, investasi baru, yakni investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. C. Aspek kelayakan investasi. Yang pertama, aspek teknis. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua adalah aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, serta mencakup aspek legal dan lingkungan. Yang ketiga adalah aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Keempat adalah aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. B. Faktor-faktor yang memengaruhi investasi publik. 1. Tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return, maka proyek tersebut harus ditolak. 2. Inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan atau expected future returns, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Yang keempat, capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, harus juga memperhatikan tingkat utang pemerintah, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan, social opportunity cost of right, dan social of time preference side.
Berikut, teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama ada metode penilaian investasi tradisional. Metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan atau ROCE dan payback period. ROCE dirumuskan sebagai laba akuntansi dibagi jumlah modal yang diinvestasikan. Yang kedua ada metode aliran kas yang didiskontokan. Metode ini menggunakan net present value atau NPV dan internal rate of return. Untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer dapat menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta, misalnya sebagai berikut. Net Present Value atau NPV dengan rumusnya adalah NPV sama dengan CF0 ditambah CF1 dibagi 1 ditambah I ditambah CF2 dibagi 1 ditambah I pangkat 2 dan seterusnya hingga CFN dibagi 1 ditambah I pangkat N. Formulasi lainnya yaitu NPV sama dengan cash flow dikali present value factor dikurang investasi. Kedua, Net Present Benefit atau NPB. Net Present Benefit merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. NPV sama dengan M0 dikurang C0 ditambah M dikurang C0 dibagi 1 ditambah I ditambah M2 dikurang C2 dibagi 1 ditambah I pangkat 2 dan seterusnya hingga MN dikurang CN dibagi 1 ditambah I pangkat N. NPB sama dengan nilai bersih, yaitu manfaat dikurangi dengan biaya pada tahun ke N. I sama dengan tingkat bunga. N sama dengan 1 hingga 50 tahun atau umur proyek, M sama dengan manfaat, dan C sama dengan biaya. Dengan catatan, proyek yang dipilih adalah jenis proyek yang memiliki nilai NPB tertinggi. Yang ketiga, analisis payback period. Untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi, payback period sama dengan investasi awal dibagi dengan keuntungan tahunan. Kelemahan analisis ini yang pertama mengabaikan penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh setelah payback period dicapai. Yang kedua mengabaikan nilai waktu uang, dan yang ketiga tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually exclusive. Yang keempat, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Untuk mengevaluasi proyek dengan membandingkan present value dari seluruh manfaat yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Rumusnya dapat dilihat di bawah sini. M sama dengan M0 ditambah M1 per 1 tambah interest ditambah seterusnya sampai tambah MN dibagi 1 tambah I pangkat N, dan C sama dengan C0 tambah C1 bagi 1 tambah I tambah seterusnya sampai CN dibagi dengan 1 tambah I pangkat N. Proyek akan dilakukan apabila M berbanding dengan C lebih dari 1. Dapat juga dinyatakan sebagai gross present value sama dengan benefit atau cash ratio dibagi dengan investasi. Kelemahan dari metode BC ratio ini atau cost benefit analysis ini adalah tidak adanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya dan manfaat. 3 langkah dalam melakukan analisis ini adalah yang pertama, memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang dimasukkan. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. Dan yang terakhir, timing dan aliran biaya dan manfaat. Analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan namun tidak dinilai. F. Kesimpulan. Pemerintah melakukan berbagai pengeluaran untuk melakukan pelayanan kepada publik. Analisis investasi publik dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik dan apakah proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak dilihat dari segi finansial dan non-finansial. Untuk menganalisis investasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang biasa yang digunakan pada sektor swasta. Metode ini berupa metode ROCE, metode aliran kas yang didiskontokan, net present value, internal rate of return, cost benefit analysis, dan cost effectiveness analysis. Demikian video pembelajaran kami.